apapun yang telah ditimpakan kepadamu, kata Allah, apakah itu kekayaan, kemiskinan, apakah itu kebaikan atau keburukan, apakah itu kesehatan atau itu penyakit, itu Allah menyatakan fi kitabillah, itu sudah ditetapkan oleh Allah di dalam ketetapannya, min qabli an nabra'aha, sebelum Allah menciptakan sesuatu itu. Maka kalau seandainya hari ini ada di antara kita yang punya kelebihan rezeki sehingga dia menjadi orang yang tergolong kepada kekayaan atau orang yang kaya, siapa yang menciptakan? Siapa yang menetapkan dia kaya? Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin dan kaum muslimat, hadirin wal hadirat jamaah zuhur rahimakumullah. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad. Mudah-mudahan salawat dan taslim kita juga selalu disampaikan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan kaum muslimat, hadirin wal hadirat, di dalam surat Ar-Rum ayat 22 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa min ayatihi khalqus samawati wal ard, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu adalah Allah menciptakan langit dan bumi. Bagaimana Allah menciptakan segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi dengan seluruh keberagamannya, itu adalah bentuk kekuasaan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan gunung sebagai pasak bumi, dan Allah menciptakan dataran tinggi dan dataran rendah. Allah menciptakan lautan, dan Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan dan binatang. Bahkan sampai saat ini sebagai bukti kebesaran Allah, kesempurnaan ciptaan Allah, satu jenis spesies binatang saja belum tuntas untuk diketahui oleh manusia. Tapi tidak hanya di situ bukti kekuasaan Allah. Allah juga menyatakan waqtilafu alsinatikum wa alwanikum, dan di antara kekuasaan Allah itu Allah juga menyampaikan bagaimana Allah menciptakan kamu berbeda-beda di dalam bahasa dan juga berbeda di dalam warna kulit. Tidak hanya berbeda bahasa dan berbeda warna kulit, tapi juga salah satu kekuasaan Allah itu menyatakan di dalam surat Al-A'raf 21, Allah sampaikan, unzur wahai manusia, lihatlah kaifa faddalna ba'dahum ala ba'din, bagaimana kami lebihkan sebahagian dari sebahagian yang lain. Maka di dalam hidup ini ada orang yang diciptakan oleh Allah berwarna kulit putih, tapi juga ada yang hitam. Ada yang diciptakan oleh Allah mendapatkan kelebihan rezeki sehingga dia menjadi orang yang kaya,
Tapi juga ada diciptakan oleh Allah orang-orang yang Allah cukupkan rezekinya hanya sedikit sehingga dia menjadi miskin. Juga ada orang yang diberikan oleh Allah ketetapan kesehatan yang baik sehingga dia sehat. Tapi juga Allah ciptakan manusia itu berkekurangan sehingga dia punya penyakit. Maka apakah kelebihan dan kekurangan yang ditetapkan oleh Allah kepada manusia itu menyebabkan tinggi rendah pula nilai manusia itu di hadapan Allah? Sedangkan ketetapan yang didapatkan oleh manusia itu adalah suratan Allah. Di dalam surat Al-Hadid ayat 22 Allah berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum fi kitabillahi. Apapun yang telah ditimpakan kepadamu, kata Allah, apakah itu kekayaan, kemiskinan, apakah itu kebaikan atau keburukan, apakah itu kesehatan atau itu penyakit, itu Allah menyatakan fi kitabillah, itu sudah ditetapkan oleh Allah di dalam ketetapannya min qabli an nabra'aha, sebelum Allah menciptakan sesuatu itu. Maka kalau seandainya hari ini ada di antara kita yang punya kelebihan rezeki sehingga dia menjadi orang yang tergolong kepada kekayaan atau orang yang kaya, siapa yang menciptakan? Siapa yang menetapkan dia kaya? Allah. Kalau seandainya hari ini ada orang yang dicabut oleh Allah nikmat sehatnya sehingga dia mempunyai penyakit, siapakah yang menetapkan dia sakit? Allah. Jika seperti ini kondisinya kaum muslimin dan kaum muslimat, tidak salah ada terbersit di dalam hati seseorang, Allah pilih kasih. Di mana letak keadilan Allah? Kenapa Allah menetapkan si Anu menjadi kaya? Kenapa saya menjadi miskin? Kenapa si A diberikan kesehatan dan kenapa saya diberikan penyakit? Kenapa si A diciptakan lalu dilahirkan di keluarga kaya, di keluarga terhormat, di keluarga kerajaan sehingga dia berkecukupan dan menjadi putra mahkota? Kenapa si B diciptakan lalu dilahirkan di desa kaki gunung terpencil sehingga dia hidup di dalam kesusahan? Semua itu kan ketetapan Allah. Secara kasat mata terlihat oleh kita, nampaknya Allah pilih kasih. Tapi tidak kaum muslimin dan kaum muslimat jemaah zuhur rahimakumullah. Nilai seorang manusia bukan ditetapkan dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah kepadanya, dan bukan dari kaya dan miskinnya seseorang, bukan dari sehat dan sakitnya seseorang. Kemuliaan seorang manusia di sisi Allah adalah bagaimana dia menanggapi dan merespon ketetapan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Orang kaya punya kelebihan, tetapi apabila dia sombong, kikir, meremehkan orang, menganggap dirinya lebih dan orang lain rendah dengan kekayaannya, sehingga dia menjadi orang kaya yang sombong, maka nilainya di hadapan Allah lebih rendah daripada orang yang miskin tapi sabar, redha dengan kemiskinannya. Orang yang sehat tapi dia tidak bersyukur dengan kesehatan dirinya, bagaimana nilainya di hadapan Allah? Nilainya di hadapan Allah lebih rendah daripada orang yang punya penyakit tetapi dia redha, tawakal dan tidak berkeluh kesah dengan penyakitnya. Sehingga sehat sakit bukan halangan bagi seorang manusia untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Kaya miskin bukan hambatan bagi seorang manusia untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kemuliaan seorang manusia berada pada bagaimana dia menerima
menanggapi dan memberi respon terhadap takdir dan ketetapan yang telah ditetapkan untuk dirinya. Orang kaya, Allah minta syukurilah kekayaanmu, maka kamu akan mulia di sisi Allah. Orang miskin, redha, ikhlas, dan jangan berkeluh kesah dengan kemiskinanmu, maka di sisi Allah nilainya sama-sama mulia. Orang yang sehat, bersyukurlah dengan kesehatan dan terimalah kesehatan itu untuk bersyukur, beribadah kepada Allah. Tetapi orang yang sakit, bersabar dan redha dan jangan berburuk sangka kepada Allah, maka sama-sama mulia mereka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kaya miskin, jelek buruk, sakit sehat bukan halangan bagi seorang manusia, seorang muslim untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.